Selamat datang, Wandira. Baru 2 yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tolong selama pembelajaran nanti di-unmute dulu ya. Kalau ada pertanyaan baru dihidupkan mikrofonnya. Ya, ini sambil menunggu teman-temannya. Untuk pagi hari ini kita akan membahas materi yang kemarin sudah dibuka untuk file penerapan pengoperasian mesin kalkulator. Sudah? Halo? Halo anak-anak? Anak-anak? Untuk materinya kemarin sudah dibuka dulu belum filenya? Nah, hari ini kita akan membahas setelah kemarin pertemuan 3 minggu kemarin kita membahas KD 3.1 menerapkan pengoperasian mesin EDC. Sudah selesai, kita sudah mengadakan evaluasi dan sudah mendapatkan nilai. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan
membahas KD yang kedua, yaitu KD 3.12 menerapkan pengoperasian alat hitung. Yang akan kita bahas adalah kalkulator elektronik. Oleh karena itu, ya, pada materi ini, ya, kita akan mempelajari kalkulator elektronik. Untuk materinya coba akan Tuhan buka dulu. Administrasi transaksi, mata mapel yang kita pelajari hari ini, administrasi transaksi, KD 3.2 menerapkan pengoperasian alat hitung kalkulator elektronik. Bisa terlihat anak-anak? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jelas ya? Kalkulator elektronik. Nah, ini. Kalau kita lihat ini gambar seperti ini. Kalian yang sudah terbiasa untuk dipegang adalah kalkulator biasa ya. Yang bedanya dengan yang ada di gambar ini apa, anak-anak? Kalau yang kalkulator biasa dengan yang ada di sini apa? Bedanya apa? Dari gambar ini. Coba. Halo, anak. Iya, Bu. Ini bedanya apa? Gambarnya terlihat jelas kan? Materinya terlihat? Terlihat. Ya. Bedanya dengan kalkulator elektronik dan kalkulator biasa apa ini? Yang tampak? Yang paling menonjol? Kalkulator biasa pakai baterai, Bu. Betul, ini juga bisa. Listrik juga bisa. Yang paling menonjol perbedaannya di mana? Di gulungan kertas ini ya. Di gulungan kertas inilah yang membedakan, karena apa? Kalkulator elektronik itu fasilitasnya nanti ada bisa mengeprint hasil perhitungan yang telah dilakukan. Sedangkan yang kalkulator biasa itu nanti hanya Anda melihat di tampilan layar display kalkulator. Nggak ada print-printan kertas. Nah, karena ini adalah alat untuk pembayaran transaksi, harus ada arsip ya untuk laporan. Nah, ini diberi fasilitas kalkulator elektronik dengan print. Nah, inilah yang membedakan kalkulator elektronik yang pakai printer dan kalkulator biasa yang kalian biasa pegang sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Nah, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini, ya, 1. Setelah membaca modul dan melihat tayangan slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan bagian fungsi tombol alat hitung dengan berdasarkan buku panduan pengoperasian alat hitung. Kemudian yang kedua, setelah membaca modul dan melihat tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah pengoperasian alat hitung sesuai dengan buku panduan. Kemudian ketiga, setelah membaca buku panduan dan melihat tayangan video, peserta didik dapat mengoperasikan alat hitung sesuai dengan pengoperasian alat hitung. Terakhir, setelah membaca buku panduan dan melihat tayangan video, peserta didik dapat melakukan verifikasi hasil perhitungan sesuai buku panduan pengoperasian alat hitung. Nah, itu. Bu, maaf, kemudian Bu. masuk yang pertama, kita bahas fungsi tombol alat hitung. Ya. Pada dasarnya fungsi tombol alat hitung dengan kalkulator biasa itu hampir sama, anak-anak. Yang membedakan ini nanti kita bahas. Yang pertama, pada dasarnya kalkulator adalah sebagai alat hitung seperti menjumlah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan dapat juga menjalankan operasi penarikan akar, perhitungan presentasi, dan sebagainya. Itu adalah yang bisa dilakukan untuk penghitungan dengan kalkulator. Kemudian untuk materi ini ya. Itu
Di saya kok gambarnya nggak ada ya, Bu. Cuma ada tulisan administrasi transaksi, menerapkan pengoperasian alat hitung doang, Ibu. Yang itu nggak Oh, ada. gitu. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Sebentar. Apa cuma aku aja ya, Bu? Oh, yang lain coba, yang lain. Mungkin belum dipindah slide, Bu. Sebentar ya. Iya, Bu. Kalau ini tampak? Tampak, Bu. Udah, Nampak? Bu. Nampak, Bu. Oh, ya. Bisa bergerak? Ini juga bisa bergerak? Oh, ya. Bisa. Ya, ya. Nah, kita pakai ini aja. Kalkulator elektronik ya, untuk merek Uniform, ada fungsi kunci pencetak, ada fungsi pembulat, ya, kemudian yang fungsi pencetak dengan menggeser kunci ini, maka akan didapatkan jawaban di kertas hitung di samping jawaban pada display. Kemudian kunci pembulatan, nah, bentuknya seperti ini. Dengan menggeser pada posisi tertentu, maka hasil perhitungan secara otomatis akan dibulatkan. Kemudian untuk kunci pencetak yang ketiga, kunci konstan. Caranya, ya, dengan menggeser kunci ini sebelum melaksanakan perhitungan pengalian tetap atau pembagian tetap. Jadi ini untuk beberapa kali dengan angka yang sama cukup menggeser kunci konstan. Kemudian pengatur titik desimal. Apabila kunci ini digeser titik 0,23 atau 6 akan diperoleh secara otomatis jawaban dengan 0, desimalnya 0 tanpa desimal. Kemudian 2 itu di belakang ada 2 koma, kemudian 3 di belakangnya ada 3 koma atau 6 desimal. Nah, itu untuk pengatur titik desimal. Kemudian yang kelima, penghitung suku dari penjumlahan. Nah, kodenya seperti ini. Apabila kunci ini digeser, maka banyaknya suku pada penjumlahan atau pengurangan akan tercetak di kertas hitung di sebelah kiri secara otomatis. Nah, itu tadi adalah 5 fungsi kunci yang ada pada mesin kalkulator elektronik merek Uniform model 1212 PMPD. Kemudian di samping kunci itu ada juga tombol-tombol yang lain. Apa fungsi tombol-tombolnya? Untuk fungsi tombol kalkulator yang pertama tombol penggulung kertas. Nah, ini tombol penggulung kertas. Itu untuk menggulung kertas dengan cara ditekan pada kertas akan berputar dan berputar naik. Inilah yang membedakan pada kalkulator biasa. Ada kertas untuk print ya. Kemudian tombol penghapus memori CM untuk menghapus bilangan yang tersimpan di dalam memori. Kemudian tombol kalkulator pemanggil memori RM untuk menampilkan bilangan. Caranya dengan menekan tombol ini, maka bilangan akan muncul di display dan pita kertas. Kemudian tombol penghapus angka CE untuk menghapus angka yang baru ditulis yang ada pada display. Kemudian 5 tombol penghapus, tombolnya C untuk menghapus tampilan yang ada pada display. 6 tombol penambah memori untuk menambah bilangan dalam memori M+. 7 tombol subtotal untuk mendapatkan subtotal dari bilangan yang dimasukkan lalu ditambah atau dikurangkan pada subtotal tersebut. Ini tanda pagar dan segitiga. Ya, ini untuk tombol subtotal. Kemudian tombol jumlah akhir, tanda bintang. Ini untuk memperoleh hasil akhir dari perhitungan untuk dicetak pada kertas. Kemudian tombol pengali untuk mengalihkan faktor yang sudah disiapkan. 9. Tombol pembagi untuk membagi faktor yang sudah disiapkan. Ini. Tombol persen. Nah, ini untuk mendapatkan persentase dari suatu perhitungan. Kemudian 12 tombol kurang atau sama dengan untuk mencari selisih, mencari hasil kali, hasil bagi, dan pengurangan ini.
13 tombol tambah atau sama dengan untuk mendapatkan penjumlahan pada display dan mencetak bilangan yang sudah disiapkan sebelumnya di kertas roll. Nah, ini tanda plus dan tanda sama dengan. Kemudian 14 tombol akar. Nah, seperti ini simbolnya, tombol akar. 15 tombol fit. Apabila ditekan maka kertas roll akan maju. Kemudian tombol waktu untuk mengatur waktu seperti tanggal dan jam sehingga akan tercetak di kertas ini nanti ya. Kemudian nomor 17 tombol item ini untuk mencetak dan menampilkan nomor yang menunjukkan item. Kemudian 18 tombol delta atau persen untuk menghitung kenaikan atau penurunan dalam bentuk persen MUED. Terakhir tombol pembersih CA untuk membersihkan hitungan terdahulu selain memori. Nah, itulah 19 tombol yang ada pada kalkulator merek Uniform. Nah, paling tidak dengan tombol-tombol itu kita tahu fungsinya, sehingga ketika nanti akan mengoperasikan mesin kalkulator ini, kalian sudah paham. Pada dasarnya hampir sama dengan kalkulator biasa, cuma perbedaannya pada kalkulator elektronik di sini adalah ada fasilitas untuk mengeprint hasil perhitungan, sehingga ada arsip untuk membuat laporan. Kemudian ini langkah-langkah mengoperasikan alat hitung. Nah, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Misalnya 123 plus 456 plus 789 min 963. Itu hasilnya berapa? Nah, ini untuk menghitung di hasil di sini ya. Kalian lihat ini tabelnya. Pada tabel di sini ada 3 kolom, operasional, layar, kemudian kertas. Operasional itu berarti apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu tekan, tombol-tombolnya apa saja dan angkanya berapa saja. Di sini adalah langkah operasional yang harus kamu lakukan. Kemudian yang di layar ini adalah munculnya di layar display di kalkulator. Di kalkulator yang menyala ada angka-angka itu, bila ditekan angka 4 muncul angka 4. Nah, itulah layar display ya. Kemudian ketika kalian menekan angka ini secara otomatis akan tercetak di kertas. Nah, ini di sini hasilnya di sini. Nah, ini adalah nanti yang akan tercetak di kertas. DP sama dengan 0 berarti tanpa desimal. CT kita tekan tombol CT, kemudian tekan tombol C, di layar akan muncul angka 0, di kertas akan muncul 0 tanda bintang. Kemudian karena ini 123, berarti kita menekan angka 1, 2, 3. Kemudian ini tanda plus, berarti ditekan plus sama dengan, tombol plus sama dengan. Di layar akan muncul 1, 2, 3. Di kertas akan muncul 1, 2, 3 plus. Kemudian 456. 456 tekan angka 456. Karena ini tambah plus. Plus, tombol plus sama dengan. Nah, yang di layar, ya, layar display akan muncul langsung hasil dari 123 plus 456 akan muncul 579. Tetapi yang di kertas munculnya tidak 579, tapi munculnya angka yang ditekan. Tadi hanya menekan angka 456, maka di kertas munculnya 456. Plus, ini karena kita menekan tombol plus, muncul tanda plus. Kemudian plus 789. Nah, 789 diketik 789, kemudian layarnya langsung nambah 579 ditambah 789 ketemu 1368. Ya.
Kemudian kertasnya, di kertas muncul 789 plus, yang ditekan ini saja, bukan yang sudah dijumlah di layar. Kemudian dikurangi 963. Ya, 963. Ini adalah tanda min, karena mengurangi. 963 karena mengurangi dari 1768 dikurangi 963, munculnya di layar 405, langsung mengurangi. Tapi yang di kertas yang munculnya adalah yang ditekan, angka yang ditekan tadi. 963 min. Ya, 963 min. Kemudian untuk mengetahui hasil akhir yang dimaksud di sini, ya, itu adalah dengan menekan tombol bintang. Nah, 004 ini akan otomatis keluar sistem, kemudian ini akan tercetak juga 004, kemudian hasil akhirnya 405 tanda bintang. Nah, itu cara pengoperasian untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu ya. Ada pertanyaan? Anak-anak? Halo? Insya Allah tidak, Bu. Ya, jelas ya, hampir sama dengan kalkulator biasa. Cuma perbedaannya di sini anak-anak, di kertas yang tercetak ini sesuai yang ditekan pada kolom operasional. Kalau yang di layar itu langsung menjumlahkan. Kalau jumlah ya langsung menjumlah, kalau dikurangi ya langsung mengurangi seperti pada kalkulator biasa. Kita lanjut untuk langkah yang kedua, perkalian. Misalnya 20,5 kali 20,5. Yang dilihat, kamu lihat ini apa? Angkanya apa? 20,5 kali 20,5. Angkanya adalah halo, anak-anak, sama. Sama. Ya. Kemudian yang diminta adalah 2 desimal. Jadi di belakang angka ini nanti ada 2 desimal. Nah, bagaimana cara mengoperasionalkannya? Ini tadi pada kolom operasional, layar dan kertas. Pada awalnya karena kita akan membutuhkan 2 desimal, ya, tekan DP-nya adalah angka 2, tekan tombol DP, kemudian angka 2. Nah, PR print untuk mengeprint konstan, ya, kemudian di layar muncul 0 sesuai angka yang ditekan. Di kertas muncul 0 tanda bintang. Nah, 20,5 kali di layar muncul 20,5, kemudian di kertas 20,5 kali. Ya. Kemudian kali 20,5. Tanda ini tanda kali, tombol kali dan sama dengan. Kemudian di sini muncul hasilnya di layar 420,25. Ini hasil akhir. Kemudian yang tercetak itu angka yang ditekan, yaitu 20,5, ya, sama dengan 420,25. Nah, 2,25 inilah yang dimaksud 2 desimal. Karena di dalam soal diminta 2 desimal. Kalau diminta 1 desimal berarti di sini tekan angka 1. Kalau di sini 3 desimal berarti DP-nya 3. Nah, itu secara otomatis akan seperti itu. Kemudian untuk contoh pembagian. Nah, misalnya 123,5 dibagi 20 sama dengan berapa? Kemudian yang diminta 2 desimal. Nah, operasional, layar, kertas. DP sama dengan 2, karena ini 2 desimal. PR ini nanti untuk print dan menjumlahkan, ya, Kemudian layar di kertas muncul 0 tanda bintang. Begitu menekan PR dan tombol C. Kemudian soalnya 123,5 bagi. Tulis saja 125,5 kemudian tekan tombol bagi, ya.
Kemudian ini hasilnya di layar juga 125,23,5, kemudian di kertas juga 123,5 tanda bagi. Kemudian karena dibagi 20 akan angka 20. Kemudian memakai tombol plus sama dengan muncul hasilnya langsung 6,17. Nah, di kertas muncul angka yang ditekan tadi 20, kemudian sama dengan 6,17. Nah, ini yang tercetak di kertas untuk pembagian. Kemudian untuk langkah pembulatan, kunci. Ya, kunci pada posisi min 5 garis miring 4, misalnya 123 kali 456 dibagi 789 sama dengan berapa? Nah, operasional, layar, kertas. DP 2, berarti yang diminta 2 desimal. Kemudian tekan kunci 5 garis miring 4, tombol C, di layar akan muncul 0, di kertas akan muncul 0 tanda bintang. Kemudian masukkan angkanya 123, tombol kali, layar akan muncul 123, kemudian kertas akan muncul 123 tombol kali tanda kali. Kemudian 456 ya, 456 dibagi. Dibagi di sini, dibagi tombol bagi. Akan muncul 56008. Kemudian yang di kertas akan muncul 456. Dibagi berapa? Nah ini 789 plus. Ketemunya langsung di layar display 71,9, tapi di kertas munculnya 789 sesuai yang diketik. Kemudian hasilnya 71,9. Nah, ini meskipun di sini 2 desimal, tapi di sini 1 desimal mungkin di belakangnya adalah angka 0. Kalau angka 0 otomatis hilang menjadi 1 desimal. Itu untuk langkah pengoperasian pembulatan. Kemudian yang kelima, pangkat. Misalnya 2. DP sama dengan 0, berarti bulat. PR untuk proses ngeprint. Kemudian kunci K, tanda kali. Kemudian muncul 2, kertas 1 kali, kemudian tekan angka 2, plus muncul 4, kemudian di kertas muncul 2 sama dengan 3 tanda bintang, kemudian plus 8, muncul 2 sama dengan 8 tanda bintang. Nah, mohon maaf yang ini, yang 3 ini adalah angka 4 tanda bintang ya, yang ini. Kemudian tekan lagi tombol plus, 16, 2 sama dengan 16. Jadi ini maksudnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Itu tanpa mengetik angka 2 lagi. Cukup menekan tombol plus sama dengan, plus sama dengan, plus sama dengan, sampai kamu pegel, akan langsung muncul memangkatkan ini. Karena apa? Ada tombol konstan ini. Jadi tetap secara otomatis. Nah, ini adalah pangkat ya untuk ini. Jadi cukup menekannya angka 2 1 kali, kemudian tekan tombol plus sama dengan, akan muncul ini hasilnya 4, berarti angka 2 pangkat 2, kemudian tekan plus, tombol plus sama dengan, akan muncul 8, di sini muncul ini, nah kemudian tekan lagi muncul 16, tekan lagi muncul 32 seharusnya ya, 2, nah ini, terus itu akan terhitung pangkat ya, itu. Kemudian untuk pangkat yang lain, misalnya berapakah 6,5 dari 2415?
atau dua angka yang diminta dua angka di belakang koma. Caranya adalah 2.415 kali 6,5%. Nah, yang ini tadi pecahan 1/1/2 dibuat menjadi desimal menjadi 0,5%. Amati operasional, layar, kemudian kertas. DP sama dengan 2, berarti hasilnya 2 angka di belakang koma. Tombol untuk ngeprint, ya. Kemudian ini adalah kunci 5/5. Tombol C, layar, terus tombol pada kertas muncul 0, tanda bintang, masukkan angka 2.415, tombol kali akan muncul 2.415, kemudian di sini juga munculnya sesuai yang ditekan 2.415 kali, kemudian 6,5. Nah, yang 6,5 yang tadi ini yang pakai angka pecahan ini diganti menjadi angka desimal menjadi 6,5, tekan tombol persen, akan muncul hasilnya 156,98. Yang di kertas sesuai yang diketik, karena kita tadi mengetik 6,5, di sini muncul 6,5, kemudian karena menekan tombol persen, di sini muncul tombol persen. Ya, kemudian ini hasil sama dengan yang di layar, 156,98. 98 karena yang diminta 2 angka di belakang koma dengan menekan tombol DP. Tombol PR ini untuk proses ngeprint. Nah, itu adalah beberapa langkah pengoperasian yang bisa digunakan pada kalkulator elektronik uniform. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Jelas ya? Nanti kalau ada tugas dengan mengerjakan seperti ini, operasional, layar, kertas, kalian bisa nggih? Nah, Allah, Bu. alhamdulillah. Semoga apa yang Buhan jelaskan di sini bisa anak-anak pahami dan nanti bisa mengerjakan tugas dari Buhan. Nah, itu adalah 6 langkah pengoperasian alat hitung. Kemudian, nah ini soalnya. Nanti soalnya saya Buhan share ya di WA group, ya, biar kalian ya, jelas. Ini yang harus kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan, disimpan di rumah dulu. Nanti kalau sudah ada untuk informasi ke sekolah mengumpulkan, Buhan informasikan ya. Itu adalah 6 langkah pengoperasian pada mesin kalkulator elektronik. Paham ya? Hampir sama dengan operasional kalkulator biasa, cuma bedanya pada kalkulator elektronik di sini ada fasilitas untuk tercetak di kertas. Sehingga tadi di kolom lembar kerjanya ada operasional, layar display, dan kertas. Itu adalah untuk memudahkan kalian memahami. Kemudian memverifikasi kebenaran hasil perhitungan. Hasil perhitungan dengan menggunakan alat, baik kalkulator maupun cash register bisa saja salah. Kesalahan perhitungan dapat juga terjadi bila mesin yang digunakan sudah mulai melemah atau memang kekeliruan petugas kasir di dalam menginput harga. Bila terjadi kesalahan atau keraguan terhadap hasil perhitungan mesin tersebut, maka lakukanlah verifikasi terhadap hasil perhitungan tersebut. Verifikasi itu artinya ngecek kembali, neliti kembali. Itulah arti verifikasi sehingga hasilnya itu betul-betul akurat dan benar. Kemudian, verifikasi adalah upaya yang dilakukan untuk memeriksa kembali, khususnya di sini dalam hal hasil perhitungan yang dilakukan oleh kasir. Upaya tersebut meliputi 1, mencocokkan apakah nilai nominal harga yang diinput pada mesin sudah sama. 2,
apakah jumlah keseluruhan yang harus dibayar telah benar perhitungannya? 3. Berapakah jumlah pembayaran yang diterima kasir? 4. Apakah ada pengembalian uang terhadap pelanggan? 5. Mencek list, memberi tanda centang setiap item barang dan jumlah harga yang telah diverifikasi, dan mencap. Mencap itu artinya memberi cap ya, tanda cap, serta menandatangani bon apabila perhitungan telah benar. Maksud menandatangani itu tujuannya apa? Itu untuk legalitas siapa yang bertanggung jawab untuk pembuatan laporan tersebut. Verifikasi ini dapat dilakukan secara manual atau tanpa menggunakan mesin penghitung. Dapat pula dilakukan dengan cara menghitung ulang dengan mesin. Nah, inilah maksud verifikasi perhitungan. Jadi mengecek kembali, meneliti kembali. Nah, itu langkah-langkah upaya yang penjelasan tadilah yang harus kalian lakukan. Kemudian, pada saat kita mengoperasikan mesin, sikap-sikap yang bagaimanakah atau sikap-sikap yang dibutuhkan di dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat hitung? Yang pertama, cermat. 2, teliti. 3, jujur. 4, bertanggung jawab. Dan 5, taat asas. Yang dimaksud dengan cermat itu bagaimana? Yang pertama, hendaknya dilakukan sungguh-sungguh dan fokus dalam melaksanakannya. Konsentrasi terhadap pekerjaan adalah sikap hasil dari pekerjaan optimal. 3, jangan sekali-sekali bekerja sambil melamun, bermain, atau memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. 4, seperti halnya kita, bila berdandan dan berpenampilan dengan keadaan pikiran sedang ruwet dan kacau, maka hasilnya juga akan kacau, bahkan banyak yang terlewatkan. Nah, itulah yang arti dari sikap cermat. Kemudian teliti, hendaknya dikerjakan dengan hati-hati dan berusaha untuk mencek ulang segala sesuatu yang telah dikerjakan. Kemudian hati-hati dalam memasukkan barang yang akan dibungkus, sebelumnya dicek terlebih dahulu spesifikasi produk yang dibeli pelanggan dan dilaksanakan identifikasi produk dengan teliti. Dengan ketelitian ini akan dapat mengurangi resiko bagi perusahaan, misalnya barang yang pecah, komplain, dan sebagainya. Itu adalah arti sikap teliti. 3, jujur. Nah, ini adalah yang paling urgent, paling penting, jujur. Lakukanlah dengan sebenarnya sesuai aturan yang berlaku di perusahaan dan tidak bohong. Jangan berbohong terhadap pelanggan, baik mengenai spesifikasi produk yang dijual maupun dalam pemberian informasi. Kemudian ketiga, misalnya pelayan berbohong terhadap pelanggan dengan melebihkan harga dari yang telah ditetapkan perusahaan. Atau berbohong karena kemalasan, misalnya dengan menyebutkan pembungkusnya habis. Itu adalah makna dari sikap jujur. Kemudian bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Yang pertama, hendaknya bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kalian lakukan itu benar-benar memang betul ada dan nyata dan benar. Kemudian bekerja dengan seksama dan berdasarkan pemikiran rasional. Rasional itu berdasarkan logika, nyata, masuk di akal. Nah, rasional itu. Apa yang dikerjakan memiliki alasan-alasan yang dapat dipahami dan diterima oleh akal untuk dipertanggungjawabkan terhadap pelanggan atau pemimpin. Kemudian bekerja dengan disiplin dari awal sampai akhir pekerjaan ketika barang pesanan diterima atau diserahkan pada pelanggan. Bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Nah, 5, taat asas. 1, hendaklah dengan sikap berkonsekuen terhadap prosedur yang berlaku di tempat kerja. 2,
selalu berupaya untuk menimbulkan gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan penjualan. 3. Dapat memecahkan persoalan secara realistis yang terjadi dalam proses jual beli. 5. Mempertahankan, mengembangkan, dan menilai pekerjaan sebaik mungkin. Kemudian 6. Mampu bekerja sesuai prosedur yang berlaku. 7. Bekerja dengan memperhatikan etika dan etiket yang berlaku. Nah, itulah 5 azas 7 yang harus dipahami oleh kalian. 5 sikap-sikap tadi: taat azas, kemudian tanggung jawab, jujur, teliti, cermat. Itu memang sikap-sikap yang harus kita miliki untuk melakukan semua bidang pekerjaan apapun sebenarnya. Ya, termasuk juga di dalam pengoperasian mesin-mesin transaksi yang kita pergunakan memang harus dipegang. Nah, itulah materi yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Ya. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Tuhan share kembali di WA Group. Ya. Nah, itu untuk pertemuan materi hari ini adalah menerapkan pengoperasian alat hitung kalkulator elektronik. Yang Tuhan sampaikan adalah merek Zumiform. Kemudian kita kembali lagi sebentar. Nah, itu ya anak-anak. Ada pertanyaan untuk materi yang Tuhan sampaikan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Insya Allah, Bu. Ya, untuk materi saat ini cukup Tuhan akhiri sampai di sini. Ya. Semoga kalian sudah paham yang Tuhan terangkan dan jelaskan tadi. Kemudian tugas yang harus kalian kerjakan nanti Tuhan share di WA grup apel kita. Kemudian marilah untuk acara Meet sekarang kita akhiri dengan berdoa dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah kita sudah melakukan untuk Meet hari ini. Ini baru ada temanmu yang bergabung, tidak masalah. Nanti biar bertanya kepada kalian materi yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Untuk itu kalian boleh untuk live, untuk meninggalkan Meet ini, silakan untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi untuk hari Selasa ya, hari Selasa jam ke 5.67. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya Tuhan informasikan apakah Meet Google apakah langsung ke e-learning. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.